Ini sudah jam 8 tepat, bisa dimulai untuk sambil menunggu membacakan tatip dulu ya, sama Ya. Oh, invokasi ya. ya Mbak Mau ini. saya bacakan apa Pak Beni yang membacakan? Ya saya bacakan nggak masalah Mbak ini. Oh ya, tatipnya sama. Oh, invokasi dulu ya. Oh Invokasi saya ya. bacakan. Sambil menunggu, mari kita berhening sejenak. Ambil posisi duduk senyamannya. Ini agak perlu bindeng suaranya. Posisi duduk senyamannya, tegak lurus jika merasa nyaman. Oh, hidup tersembunyi yang bergetar dalam setiap atom. Oh, cahaya tersembunyi yang bersinar dalam setiap makhluk. Oh, cinta kasih tersembunyi yang memeluk semua dalam kesatuan. Semoga masing-masing yang merasa satu denganmu, karena itu tahu dia satu dengan tiap-tiap lainnya. Oh, Syanti, Syanti, Syanti. Malam ini dimoderatori oleh Bapak Beni Halim ya. Silahkan untuk membacakan tatipnya dan selanjutnya saya persilahkan untuk Pak Beni. Ya. Mas Dimas Bisa bisa di, dibantu untuk layar tatipnya yang tadi ya Mas Dimas. Ya, ya. Nah, silakan. Oke, siap Pak Dimas, terima kasih. Ya, sebelumnya selamat malam brother and sister. Pertama-tama saya akan membacakan tata tertib webinar pada malam hari ini. Yang pertama, satu, gunakan nama sesuai saat bergabung di Zoom Room, berpakaian sopan jika mengaktifkan video. Yang kedua, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau di mute saat kegiatan webinar atau studi berlangsung. Tiga, bagi simpatisan khusus studi tertentu untuk mengkonfirmasi daftar kehadiran pada admin bagi yang belum pernah mendaftar. Yang keempat, ketika webinar berlangsung, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada narasumber dibantu oleh moderator dengan memanfaatkan kotak chat di Zoom dengan menyebutkan nama sanggar atau simpatisan. Saya lanjut, Pak Dimas. Yang kelima, catatan A. Pertanyaan sesuai dengan materi studi atau webinar. B. Pertanyaan yang sensitif bagi umum dan perhimpunan tidak akan dijawab. C. Pertanyaan akan dibacakan sesuai urutannya oleh moderator. D. Pembicara akan menjawab sesuai dengan pertanyaan yang dibacakan oleh moderator. Peserta dapat diberi kesempatan berbicara atau membuka mikrofon jika sudah mendapat persetujuan moderator. Oke. Ada lagi Pak Dimas? Keenam, tetap bersikap sopan dan berkata sopan selama Zoom, webinar, atau studi berlangsung. Ketujuh, peserta yang membuat onar atau tidak sopan selama Zoom berlangsung dengan sangat terpaksa akan dikeluarkan dari acara Zoom, meeting, atau studi. Ya, ya, terima kasih untuk kerjasamanya. Oke, sebelumnya saya akan membacakan CV dari Pak Dimas. Pak Dimas, ya. Eh, jadi narasumber kita pada malam hari ini beliau bernama Brother Dimas Mahardika SSI MAT, Mat, Matematika. Dengan tema pada malam hari ini intinya adalah menginspirasi dan memotivasi melalui matematika. Kemudian untuk CV beliau sendiri pada malam hari ini, CV beliau, beliau menempuh pendidikan S1 Matematika di Universitas Diponegoro. Yang kedua, kemudian melanjutkan S2 Matematika di Undip. Karya beliau memiliki 9 publikasi di jurnal Sinta dan Scopus, memiliki 14 citasi dan H-Index 3 di Research Grade, dan beliau saat ini berprofesi mengajar sebagai dosen matematika terapan di Prodi Sistem Informasi Universitas Nasional Karangturi Semarang. Itu adalah CV dari narasumber kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya atas nama eh, apa peserta dan mengucapkan terima kasih kepada Mbak Yohana selaku Sekretaris Jenderal Presidium Purwatin yang telah memfasilitasi terselenggaranya studi pada malam hari ini.
Ya, untuk kemudian untuk selanjutnya untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Brother Dimas untuk membawakan materinya kepada kita semua. Monggo Pak Dimas. Oke, oke. Makasih, terima kasih. Saya akan langsung share aja ya ini. Eh, topik kali ini adalah saya mencoba menginspirasi. Sebentar. Ya. Oke, topik kali ini saya akan mencoba menginspirasi dan memotivasi melalui matematika. Ya, menginspirasi dan memotivasi melalui matematika. Oke, yang pertama, eh, matematika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pola. Ya, ilmu yang mempelajari tentang pola. Nah, saya berikan fakta menarik dulu. Ikan itu juga menguasai pembuatan pola. Ya, ikan juga menguasai pembuatan pola. Oke, eh, tunggu sebentar. Ini ada apa? Sebentar, maaf. Ada WA masuk yang ingin ikut. Tunggu. Oke, maaf ada sedikit gangguan tadi. Ada SMS penting. Oke, kita lanjutkan. Mana nih? Fakta menarik. Ikan itu juga menguasai pembuatan pola, ya ikan. Nah, Nothing compares to the true artist. The female will decide. nah, ini ceritanya ikan Spy Puffer's apa? creation Buntal is ya, hardly ikan worth the second buntal. look. Dia itu apa? Bikin pola She's a geometri true di masterpiece. membuat pola geometri di suatu pasir gitu untuk menarik perhatian betinanya, untuk kawin lah, untuk menarik. There's still room for improvement. Nah, ini, nah itu polanya seperti itu. Especially when some Jadi debris ikan juga bisa bikin pola geometri ternyata. A blemish, it stabilize the ridges, slowing the water that might stir the center. Nah, seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, terus fakta menarik lagi. Bumi kita itu berbentuk bola. Ya, kan kalau dua dimensi kan, kalau dua dimensi itu kan lingkaran. Kalau tiga dimensi berbentuk bola. Nah, maka kita lihat bahwa beberapa hal yang ada di bumi ini tuh mengandung angka pi. Ya, contohnya pi kuadrat. Ya, pi kuadrat ini artinya tanda mendekati ya. Ya, jadi pi kuadrat itu mendekati nilai dari percepatan gravitasi bumi. Nah, semua angka di dunia ini kalau digabungkan 9, bla bla bla, nah, ini di akar juga mendekati pi gitu. Fakta menarik berikutnya. Eh, rumus dasar ilmu statistik itu menggunakan pi juga. Ya, contohnya ini apa? Distribusi normal, distribusi Gaussian. Nah, ini rumusnya seperti ini. Nah, apa itu distribusi normal? Ya, mungkin yang pernah kuliah di apa? Ekonomi atau teknik, mungkin pernah dengar distribusi normal, tapi kalau enggak ini saya jelaskan sebentar. Saya klik ini. Nah, misal contohnya adalah eh, berat bayi yang baru dilahirkan. Nah, rata-rata berat bayi itu kan dari di sini dari 6,7 sampai 8,5. Nah, ini frekuensi. Frekuensi itu jumlahnya. Nah, jumlahnya itu ya kayak gunung tadi, mengikuti persebaran distribusi secara normal ini. Ya, secara Gaussian. Maksudnya yang menemukan rumus tadi itu ilmuwan namanya Gauss ya, yang satuan
magnet itu loh, Gauss itu. Nah, seperti ini. Contohnya, tinggi badan pria, tapi ini di Amerika ya. Nah, itu juga terdistribusi secara normal ini ya, kayak gunung gitu bentuknya, grafik gunung gini. Ukuran sepatu, nah, nilai ACT score SMA di sana, terus average NFL player retirement, ya ini apa, umur pensiunan rata-rata pemain NFL, nah, dari 25 sampai 43. Tekanan darah, nah, tekanan darah itu terdistribusi secara normal gitu. Nah, itu fakta menarik. Jadi ya karena bola itu kan rumusnya mengandung pi kan. Nah, makanya beberapa hal di dunia ini tuh ada pi-nya kayak gitu. Nah, fakta menarik lagi. 2025. 2 tambah kosong tambah 2 tambah 5 sama dengan 9. Nah, 9 habis dibagi 9. Nah, maka 2025 juga habis dibagi 9. Nah, ini cuma hitung-hitungan sederhana aja sih sebenarnya ya. Nah, main sulap. Oh, saya minta ya mungkin salah satu apa untuk main sulap karena biar istilahnya yaitu matematika juga bisa digunakan untuk main sulap gitu. Coba eh, ini yang pembagian angka 11. Mungkin salah satu saya minta tolong boleh atau Mbak Yo gimana untuk relawan Ya, Oh, supaya siap. gimana? ya ya salah satu aja eh, pilih sembarang angka ya. Tolong nanti, maaf, ini bukan pembagian angka 11, salah, maaf. Ini angka 7, ini saya salah ketik ya. Ini angka 7, ya ini bukan 11, 7. Yang ini dulu, kita mulai dari ini dulu. Maaf ya, ini angka 7. Nah, tolong pilih sembarang angka, terus dibagi 7. Ya, misal saya kasih contoh, misalnya eh, sembarang angka ya, usahakan angkanya itu tidak habis dibagi 7. Misalnya 19 dibagi 7 gitu. Kan hasilnya sekian, koma, sekian, 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 sekian. Nah, nanti saya minta sebutin satu angka di belakang koma. Nah, sisanya nanti saya akan tebak sisanya sampai habis gitu. Nah, ada yang bersedia? Sudah Abianto mungkin, bagi 7 ya, bagi 7. monggo Pak Bi, dibuka mic-nya dulu Pak Bi. Ini yang satu ahli matematika, yang satu fisikawan. Pak Bianto, Sudah. mendengar suara? Halo. Ya. Ya, Ya, nah sebutin ya. ini Pak, apa digit di belakangnya, satu digit aja di belakangnya setelah koma. Nah, ini digitnya Oh berapa? ya, sebentar. Ya, Ya, pakai kalkulator boleh. Oh, ya. ya, Ini kan 428 220 dibagi 7 itu 2 kali 7 14. Ini 6. Langsung aja Pak. Ya, ini Jangan kan diomongkan biar biar kan. nggak pakai kalkulator. Oh ya, langsung Oh, saja sebentar. Nah, pakai kalkulator aja biar cepet Pak. Soalnya, oh, ya. Saya ambil kalkulator dulu ya sebentar ya. ya ya, pakai handphone apa? Ya silakan Pak. Monggo, atau gini aja sambil menunggu Pak Bi, mungkin yang lain dulu, misalnya Mbak Yo atau siapa dulu, eh, apa biar menarik gitu loh kan, nggak hanya satu orang gitu maksud saya. Apa ini Mas? Gimana Mas maksudnya Mas ini Mas? Ya ini Mbak Yo pilih sembarang angka, ya pilih sembarang angka. Nah, terus dibagi tujuh pakai kalkulator. Nah, usahakan Ya, saya angkanya sudah itu siap. nggak genep apa
tidak habis dibagi 7. Nah, hasilnya kan pasti sekian, terus akan Ya. belakangnya ada koma. Oh. Nah, sebutin satu digit angka di belakang koma, nanti saya akan nebak sisanya gitu. Eh, Ya. Ya, monggo Ya. Pak. Saya mau menyebutkan, boleh? Boleh, boleh. Ini Angka satu digit aja. Satu digit angka aja. satu digit di belakang koma adalah 2. 2, ya berarti saya nebak ya. 2857, Oh iya. 285714. Oh iya, betul. Betul ya? Ya, ya. Ya, Kok bisa cepat? Ya, kok bisa cepat? ya Sampai cepat 6 ya karena angka. ada metodenya. Kita punya ilmunya Silakan. ya. Ya. Betul, betul Betul, Mas. betul. Heeh. Oke. Lagi, satu kali lagi. Ya boleh, monggo, monggo, monggo. Oke. 52. Nah, sudah pakai kalkulator, bisa cepat saya sekarang. Satu angka di belakang komanya adalah 4. 4. Berarti 428571. Oh ya, Ya. 425871. 428571 ya. Angka di belakang koma 5, Mas. 5571428. Cepat sekali ini ya. Cepat sekali, Pak, betul. Benar ya. Iya. Heeh. Ya, ya seperti itu. Itu bisa digunakan untuk main sulap, ya, main sulap. Oke, Oh ya ya, oke. lanjut. Eh, Sulap 4 digit. Ya, tapi kalau sulap 4 digit ini mungkin nggak saya praktekkan di sini, nanti monggo silakan dipraktekkan di apa eh, eh, di Lah rumah. ini terus nggak dikasih ini, Mas. Tadi apa namanya? Mungkin acaranya gimana? Apa cuman Oh, caranya nanti aja kalau saya oh, takutnya nggak cukup waktunya. Nanti oh pas iya ya. pertanyaan nanti saya apa jelaskan caranya gitu. Ya, Pas belakangan ya. belakangan pas pertanyaan gitu loh kan mungkin ada yang menanyakan gitu. Ya. Biar biar selesai dulu gitu loh Mbak, biar. Oh iya Ya. iya iya silakan. Sulap 4 digit. Nah, sulap 4 digit. 4 digit ini apa? Mungkin agak mikir tapi istilahnya bisa dikerjakan dicoba di rumah ya. Ini saya nemu di internet sih ini. Nah, misalnya kita pilih sembarang angka 4 digit ya. 7865. Nah, terus dikurangi kebalikannya. 78, maaf. Kan kita pilih sembarang angka 7865 misalnya. Nah, Ya. 7865 itu kan angka terbesarnya, itu kan 8765. Ya, angka yang paling besar itu kan kalau kita urutkan ya, digit angkanya ini kan 8765. 8, maaf saya kosongkan dulu. Tunggu. Bentar, ini saya pakai kalkulator yang lain aja ini. Kalkulatornya kurang enak. Kalkulator. Nah, misalnya kita tadi 7865. Nah, angkanya kita urutkan dulu dari yang paling besar. Yang paling besar itu kan 8765. Nah, kita urutkan. Ya. 8765. Nah, terus dikurangi kebalikannya. Kurangi kebalikannya. 5678. 5678. Sama dengan. Nah, kita dapat angka 3087. Ini saya jelaskan dulu algoritmanya. Kita dapat angka 3087. Nah, 3087 kita urutkan lagi. Urutkan lagi dari digit yang terbesar ya, dari Ya. digit yang terbesar. Berarti dia harusnya 87 oh, bukan 0. 8730. 8730. Dikurangi kebalikannya ya. Kebalikannya berarti 0378. 0378. Oke. 8352. Nah, 8 ya mungkin ini agak-agak panjang, bisa bisa panjang, bisa pendek algoritmanya. Kebetulan ini saya dapat yang panjang. 8352. Kita urutkan dulu. Berarti 8532. 8532 dikurangi Ya. 2358. 2358. Nah, 6174. Nah, ini angka ini ya, angka keramatnya itu 6174. Jadi, kalau Anda memilih sembarang 4 digit angka,
dan lakukan algoritma kayak yang saya ucapkan tadi, hasilnya akan jatuh ke 6174. Jadi kalau 6174 ini kita urutkan, nanti jatuhnya juga 6174. Ya, kita coba ya. 6174 Hmm. kita urutkan, berarti 7641. Oke. 7641 dikurangi kebalikannya 1467. Hasilnya akan terus 6174. Ya, lah itu ada misteri di situ. Kenapa 6174? Jika kita lakukan algoritma seperti tadi. Nah, itu sulapnya di situ. Oh Ya. ya, Ya, bisa dimengerti ya. ya. Nanti kita Oke. selidiki mengapanya. Nah, untuk menyelidiki mengapanya itu, saya belum ketemu ini ya, belum ketemu pembuktiannya. Itu Oh ya. sampai sekarang pun masih misteri. Kotak ajaib 4 kali Ah, 4. Ya, kotak ajaib 4 kali 4. Nah, saya minta salah satu, ya, tolong sebutkan eh, tanggal bulan lahir ulang tahunnya. Nah, saya minta tolong tanggal bulan lahir ulang tahunnya. Mungkin siapa gitu. Nanti saya tuliskan sebagai digit angka di sini. Monggo. Saya nah, butuh. ini ada yang istimewa, saya potong sebentar. Ya, Saya potong untuk intermezzo ini, Mas Dimas. silakan Pak. Tanggal dan bulan lahir itu saya sama Sister Yohana itu persis. Oh, siap, nggak apa-apa. Buka rahasia. Ya, siap, siap. Monggo, Iya, monggo. nanti Saya kita tuliskan ruang. dalam bentuk digit di sini, Pak. Ah, Ya, ah. Sister Yohana ya. Ya, berapa Pak? Mana? Ini Tanggal tanggal berapa? Tanggalnya berapa? Tanggal berapa? 18. Ya, 18 bulan. 18. 18 bulan. Bulannya 6. Bulan 6. 6. Bagus. Baik, baik. Bulan 6. Ya. 6. Berikutnya tahun. Tahunnya Tahunnya Pak. 1960. 1960. Ya. Nah, 60. oke. 18, 6, 19, 60. Jadi lihat angka ini ya. Ini hasil perhitungannya ini Mm-mm. ya. Kalau Bapak jumlahkan ke sini ini 103, jumlahkan ke sini 103, jumlahkan ke sini 103, jumlahkan ke sini 103, jumlahkan ke sini 103, jumlah ke sini Mm-mm. 103. Terus kalau 18 tambah 6 tambah 61 tambah 18 itu juga 103. 19 tambah Mm-mm. 3 tambah 60 tambah 21 itu juga 103 ya. 18 Ya. tambah 3 tambah 20 tambah 62 itu 103. Nah, ini untuk Pak Bi karena ini apa ulang tahunnya Pak Bi, tolong di screenshot ya. Nanti silakan dicek sendiri. Tolong di screenshot nanti dicek sendiri untuk Oh ngecek gitu ya, bahwa screenshotnya. di foto pakai handphone juga juga bisa nggak apa-apa. Nah, ini dia 18 tambah 60 tambah 5 tambah 20 munculnya akan selalu 103 ya seperti itu. Nah, ini yang menciptakan apa matematika zaman kuno ya namanya ilmu Vedic, Vedic mathematics itu. India, dari India. Hanya berlaku untuk apa? Nah, ini 4 kali 4. Mas Dimas, saya tanya ini. Ya, Oh, kok hilang? gimana Pak? Ah, garis kedua ini dari mana datangnya angka 61, 18, 3, 21? Ya, itu ada rumusnya, Pak. Di sini itu 61, 8, kenapa saya dapat 61, Oh, dapat 18, dapat 3, dapat 21 itu oh, saya rumusnya itu memakai sudah ini. sudah Uh, ada. Oh, uh, ada rumusnya di situ. Jadi dapat 61 dari mana ya? Dari mengolah angka yang sudah disebutkan dari oh, awal kan. Ya seperti itu. Nah, ini oh, ya, yang menemukan ya. orang Vedic, Vedic mathematics. Jadi di India, India kuno mungkin sebelum Masehi itu. Nah, Mm-mm. itu sulap 4 digit angka. Nanti saya ada bukunya, saya carikan nanti buku-buku kuno gitu ya, buku. Ya. Oke. Oh ya, yang 3 digit angka ya. Sekarang saya lupa, ini 3 digit angka. Ya, digit angka ini dulu pernah sih saya ini
Eh, caranya gampang sih. Tolong nanti pilih 3 digit angka. Nah, 3 digit angka. Misalnya Ya. 5, 9, 3. Terus dikurangi kebalikannya. Kebalikannya 3, 9, 5. Nah, hasilnya hasilnya itu ada 3 digit angka. Hasilnya ada 3 digit angka. Nah, saya minta sebutin digit belakangnya saja. Sebutkan digit belakangnya saja. Nah, nanti saya tebak sisa digitnya. Nah, saya tebak sisa digit angkanya ini. Tapi ya pakai kalkulator sih. Oh iya, Seperti itu. 593 sulap kurangi 3. 395. Nah, ini contoh. Nah, monggo yang lain jangan pakai contoh saya, tentu saja pakai angka lain yang tapi angkanya jangan sama. Kalau 6777 kurangi 777 ya 0 ya nggak bisa sulapannya. Jadi angkanya serandom mungkin gitu. Monggo. Mas, kalau angka yang pertama itu, angka yang paling depan itu kecil, yang belakang besar. Kalau ditulis kebalikannya kan hasilnya negatif, nggak apa-apa. Negatifnya nggak usah disebut, Pak. Negatifnya Oh dihilangkan. gitu. Kalau misalnya ada Ya. hasil negatif, dihilangkan aja. Nah, saya sudah dapat ini. Ya, digit Angka belakangnya aja, terakhir Pak. 7. Angka terakhir 7. 7, ya. 7 berarti 297. Ya, betul. Ya, seperti itu. Ya, ini Nah, nanti ada alasannya sih. Pakai ini apa murni pakai kalau ini murni pakai hitungan aljabar level SMP ini nanti. Apa pernah ya. soal ini pernah ditanyakan di suatu olimpiade matematika level SMP. Ya, Oh seperti ya. itu. Tapi tahun 70-an mungkin ya. Wah. Oke. Ya. Nah, sesuai temanya eh, saya punya pencapaian di bidang matematika internasional. Jadi ya tentu saja maksud maksud saya di sini ingin memotivasi bukan bukan memamerkan ya. Jadi Ya. saya ikut lomba ya, saya ikut lomba matematika seni untuk saya menjadi juara lomba matematika seni tahun 2023 kemarin untuk kategori People Choice Award yang diselenggarakan langsung oleh software Maple. Nah, software Maple ini mungkin Hmm. bagi bapak-bapak No atau map. ibu-ibu ya software Maple bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang pernah kuliah teknik dulu kemungkinan besar harusnya dapat praktikum software Maple ya. Software Maple kalau Ya. mungkin belum tahu, ini saya kasih keterangan di sini. Nah, ini adalah penjelasan software Maple. Maaf, saya ketik di sini aja. Nah, ini akun resminya software Maple. Software Maple itu ya seperti ini. Biar videonya yang menjelaskan. Welcome to Maple. Maple is a powerful math software tool used in robotics, medical research, aerospace, theoretical physics, green energy projects, education, and a whole lot more. But no matter what you're going to use Maple for, watching this video will show you the most important things you need to know when using Maple for the first time. This won't take long, I promise. Let's get going. Number 1, entering your problem. Number Ya. 2. Ya, singkatnya gini For aja. many operations, Software Maple ini digunakan untuk Untuk mencari simulasi, untuk membuat simulasi, terutama yang berhubungan dengan teknik ya, teknik elektro, teknik mesin, teknik apa itu namanya, arsitek juga bisa, sipil juga bisa gitu. Nah, waktu itu 2003 itu, ya ini, waktu itu tahun 2023 software Maple itu mengadakan semacam lomba ya, Nah, ini saya menjadi di sini ya ini bisa lihat nama saya di sini ya ini Dimas Mahardika di sini sebagai People Choice Award di sini ya, jadi ini akun resminya software Maple seperti itu. Hasil lombanya seperti apa ini kan gambar lilin ya, jadi nanti saya akan jelaskan di belakang saja untuk lebih lanjutnya. Terus yang kedua, saya juga menjadi juara kedua lomba matematika seni 2024
kategori leaderboard. Nah, tapi sekarang yang menyelenggarakan software MATLAB-nya langsung. Software MATLAB. Ya mungkin kalau yang sekolah teknik tahun 90-an itu harusnya tahu MATLAB karena MATLAB itu tahun 80-an, sekitar 85 atau 86. Begitu juga dengan Maple itu sekitar tahun 86. Ini saya juara kedua lomba matematika seni yang mengadakan software MATLAB. Nah, ini akun resminya mathworks.com. Nanti kalau di search ini toh nama saya akan muncul di sini. DHIMAS Mahardika. Mahardika. Nah, di sini akan muncul nama saya di sini ini. Ya, ada satu result karena pernah menang lomba ini. Nah, lombanya apa? Jadi di sini sebentar. Nah, ini pada tahun 2024 ini ada lomba yang namanya animasi pendek coding matematika seni ya. Jadi saya bikin semacam coding untuk matematika seni, tapi ya tentu saja codingnya itu matematika gitu. Nah, ini saya jadi juara kedua di sini. Nah, dari kategori leaderboard ini ya, leaderboard berdasarkan skor ini saya nomor 2 dari sini. Nah, itu kenapa dengan maksud saya dengan saya mengikuti lomba mungkin hadiahnya nggak seberapa. Wong hadiahnya itu ada yang dapat celana kolor, ada yang dapat t-shirt, terus tapi dan hadiahnya itu langsung dikirim gitu loh. Jadi pakai FedEx langsung dikirim dari Amerika langsung gitu. Tapi ya kaosnya paling seharga ya 100.000 lah, 100.000, 70.000. Nah, tapi yang berharga bagi saya itu pengakuannya di sini ya, diakui di internasional seperti itu. Pengakuannya. Nah, menggunakan matematika untuk membantu penduduk. Ini motivasi selanjutnya. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu definisi fisika. Fisika adalah mengamati dan memodelkan fenomena alam menggunakan rumus matematika. Ya, tentu saja ya, gravitasi dan lain-lain seperti itu. Fisika adalah matematika yang memakai topeng. Nah, ini guyonan kartunnya gitu ya. Nah, ini apa? Sebenarnya ya fisika itu sebenarnya ya matematika juga sih. Gitu. Nah, contohnya menggunakan matematika untuk membantu penduduk. Nah, ini adalah jembatan Da Vinci ya. Jadi Da Vinci itu dulu tahun 1500-an punya kayak penemuan bikin jembatan dari material seadanya gitu ya, dari hutan ya, tujuannya untuk ngebantu penduduk yang misalnya apa nggak ada untuk bikin jembatan itu mahal gitu. Nah, ini saya buka videonya. Maaf ada iklan ya. You give a collection of wood logs to the multi-talented genius Leonardo da Vinci, and in a few minutes, he will assemble a bridge from them. No permanent joints, and surprisingly, the more weight on the bridge, the stronger it becomes. Nah, itu jadi Da Vinci itu membuat jembatan untuk ngebantu penduduk dengan material yang ada di hutan. Nah, ini caranya seperti itu. It's clear that the pieces aren't locking together yet. Now comes the magic. Take one more pair of wood pieces and insert them between the brown logs. Here, the pieces have achieved interlocking. By repeating this on the other side, we've created the smallest Da Vinci bridge possible. This bridge can support weight. Now you might wonder, what happens when I press the brown piece in the center downward? This might seem like it would create a gap and loosen the brown piece, but that's not what happens. When you press the central friction lock with the central brown log. Nah, prinsip sederhananya seperti ini. Sebenarnya jembatannya sederhana sih, tinggal membuat kuncian-kuncian ini. Nah, ini apa? Nah, ini dipraktekkan sama ya ada orang ini mau dia bikin nah ya. Kalau ini dari kayu sisa mungkin ya ini ya, dari kayu sisa. Nah, ternyata kuat untuk menumpang satu orang gitu. Remember, no nails or glues in the bridge, just interlocking due to friction. Let me come down. Jembatan Da Vinci. Ya, mungkin ya saya itu kira-kira. ya dapat nanti ya.
Gimana, Pak? belakangan ya. Ya, Kata kuncinya jembatan Da Vinci gitu ya kalau mau ya, googling ya. jembatan Da Vinci itu, Pak. Betul, Pak. Oke. Oke, ilmu fisika itu kan mengamati, memahami, memodelkan realita yang sudah ada. Ya, contohnya gravitasi, rumus gravitasi kan ada, rumus gravitasi antar planet, bintang, dan dinamika kehidupan di bumi. Ya, kayak gaya-gaya, kayak tumbukan seperti itu. Nah, tetapi di dalam matematika kita itu bisa membuat rumus sendiri untuk menciptakan realita kita sendiri dalam simulasi. Nah, contohnya ini yang saya bikin sendiri ini. Nah, ini software Dismos ya. Software Dismos itu software untuk apa namanya membuat grafik 3 dimensi dan 2 dimensi, dan itu nanti bisa dianimasikan. Jadi softwarenya ini untuk membuat gambar ya harus tahu rumusnya dulu. Kayak misalnya rumus lingkaran, rumus bola. Nah, ini saya bikin rumus apa pensil. Ya, rumusnya ada di sini. Sama pensil ini lagi gambar ini pensilnya. Gambar. Nah, kita lihat gambar apa ini. Lisayus. Ya, ini gambar kupu-kupu ceritanya. Nah, jadi dalam ruang 3 dimensi, saya pakai rumus untuk menggambar kupu-kupu. Nah, terus setelah itu nanti kupu-kupunya bisa terbang, gitu. Nah, ini pemanfaatan kalkulus ini ya, kalkulus. Nah, kupu-kupunya nanti terbang dia. Nah, seperti itu. Jadi rumus yang digunakan namanya parametrik sama implisit. Itu ada di dalam ilmu kalkulus. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, terus satu lagi, saya juga buat simulasi apa namanya Pakai kondisioner. Where? gravitasi tapi pada apa nih bentuk kotak gitu ya. Kondisioner. Ya, lihat kan. Head and shoulders too. Nah, nah, ini ada kotak saya jatuhkan dengan simulasi gravitasi, tapi lihat dulu apa yang terjadi dengan kotaknya tadi. Nah, kotaknya jadi jelly. Jadi kotaknya itu saya bikin rumus kotaknya supaya dia bisa menjadi jelly gitu. Nah, kotaknya dijatuhkan sehingga kayak jelly. Nah, posisi menjatuhkannya pun bisa diubah-ubah. Misalnya seperti ini. Ya, jadi menciptakan realita saya sendiri. Saya pengennya kotaknya itu kayak jelly gitu ya. Semacam itu. Oke, kita lanjutkan. Motivasi selanjutnya adalah kita itu harus menemukan tokoh idola. Ya, tentu saja toh kalau kita suka sepak bola kan pasti kita mencari tokoh idola. Nah, kalau tokoh idola saya itu namanya Ramanujan ini ya. Ramanujan. Kenapa Ramanujan ini saya suka? Karena banyak ilmuwan ya, terutama ilmuwan Eropa itu mereka memulainya itu nggak dari nol. Banyak mereka itu sudah kaya. Ya, contohnya kayak Newton, kayak uh, ilmuwan-ilmuwan lain itu rata-rata tuh mereka sudah punya apa orang tua yang mencukupi untuk apa ngasih pendidikan gitu ya, nguliahin. Nah, tapi si Ramanujan ini tuh dia itu nggak kuliah, dia itu apa namanya seorang otodidak dia. Jadi belajar sendiri dan dia kan orang India yang hidup zaman ini coba lihat zaman Perang Dunia Pertama kan ini ya. Jadi India itu waktu itu dijajah Inggris. Jadi miskin-miskinnya loh. Nah, tapi ada seseorang yang dari nol dia itu bisa sekaliber dengan Euler, Newton, Gauss. Nah, kalau nanti mau lihat filmnya ya, ini saya kasih petunjuknya. Filmnya itu ketik aja nanti di sini Ramanujan Movie. Itu filmnya nanti bisa dicari. Nah ini ya, sudah ada filmnya itu artinya pihak Barat itu sudah mengakui gitu. Biasanya kan pihak Barat kan agak males kalau mengakui bahwa penemuan itu dari banyak yang dari Asia gitu.
karena egosentrisnya mereka. Coba kita lihat. Nah, ini Sad. What do you see? Sad. Imagine if we could look so closely, we could see each grain, each particle. You see, there are patterns in every. Nah, ini saya mengambil dari sini definisi matematika ya. You see there are patterns in everything. Jadi matematika itu ilmu yang mempelajari tentang pattern, tentang pola. You see there are patterns in everything. Nah, Ramanujan itu penemuannya itu di bidang, kalau di matematika itu ada namanya number theory ya, teori bilangan. Itu kayak berhubungan dengan deret ya, deret kekonvergenan gitu loh, deret apa series kalau bahasa Inggrisnya, deret kekonvergenan. Nah, deretnya itu, penemuannya dia itu sekarang itu dipakai untuk memodelkan gambar black hole. Black hole yang barusan difoto tahun 2019. Jadi setelah dia meninggal, hampir 100 tahun setelah kematiannya itu rumusnya Jadi itu nanti anak-anak datang baru dipakai. jalan-jalan. Enggak, Rumah aja. ya paling ke kawas. Motivasi selanjutnya, menggunakan matematika untuk keperluan sejarah dan budaya. Nah, untuk sejarah dan budaya. Nah, ini saya ambil contoh dari yang saya, ya ini untuk mengisi waktu luang. Jadi ini gampangannya, saya membuat rumus matematika untuk batik kawung ya, batik kawung. Nah, ini rumus matematika batik kawung ini kayak gini ya, agak panjang mungkin ya. Sin bla 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 sama dengan 0. Ini namanya rumus fungsi implisit di kalkulus itu. Nah, kalau kita masukkan ke Dismos itu jadinya seperti ini, batik kawung ini ya. Nah, kita bisa kasih warna, mau warna apa gitu, ini warnanya. Nah, singkat kata, terus saya masukkan foto dari udara, ini Candi Borobudur ya. Candi Borobudur, kita lihat yang bentuk yang kayak lingkaran ini ya, mirip kayak lingkaran tapi ini bukan lingkaran. Nah, ini peta yang sudah dibuat lebih jelas. Nah, ternyata bentuknya batik kawung ini sama ya dengan bentuk kayak lingkarannya tadi ini. Sama kayak bentuk lingkarannya ini ya. Batik kawung. Nah, seperti ini kan bentuknya sama. Ya ini mengisi waktu luang sih saya sebenarnya. Terus berikutnya apalagi? Ya tentu saja untuk membuat batik ya, membuat batik. Saya iseng-iseng bikin batik ya untuk. Nah, ini batik. Nah, bisa bikin rumus ya, modifikasi rumus mirip tadi lah ya. Bisa jadi bunga pakai Dismos. Boleh saya memotong sedikit? Silakan, Pak. Nah, kira-kira Mas Mahardika ini pengen nggak bikin batik dengan fraktal? Kalau fraktal saya kurang tertarik, Pak. Kalau fraktal, Pak, saya kurang tertarik. Soalnya yang pertama dia butuh komputer itu yang nggak sembarangan untuk ngitungnya itu. Jadi untuk itu namanya, untuk software perhitungannya itu komputernya itu nggak bisa kayak komputer biasa ini, harus pakai istilahnya kalau di kampus saya itu HPC yang harganya 1 miliar itu. Jadi dia tuh punya motherboard khusus gitu ya, prosesor khusus. Nggak kuat kalau komputer ini. Jadi dana sih, kembali lagi ke dana. Penelitian tentang fraktal itu, dana di komputernya itu mahal, Pak. Iya.
Seperti itu. Nah, saya pakai yang sifatnya mudah dipelajari aja, nggak terlalu berat gitu. Ya ini hanya contoh-contoh. Nah, tapi tenang saja kalau nanti penasaran loh, cara dapat rumusnya di mana? Ini saya sudah ada apa papernya, saya publikasi di jurnal Sebatik namanya dari Kalimantan ini apa dari kampus STIMIK di Kalimantan. Nah ini Sebatik. Nah nanti bisa di-download ya ini klik PDF ini saya klik PDF. Linknya nanti saya bisa berikan lewat Mbak Yu mungkin. Nah ini nanti apa di sini ada tahapannya, caranya gimana nanti. Ya, nanti cara bikin rumusnya ini di paper ini yang saya bikin ini rumusnya itu kayak apa aja sih? Nah, di sini saya sudah apa silakan bisa untuk dipelajari kan gratis ini apa. Nah, ini nanti kalau rumusnya seperti ini ya rumusnya seperti ini itu hasilnya seperti ini. Rumus ini hasilnya bunga tadi seperti itu. Jadi sudah saya publikasikan tadi yang di video tadi. Ya, gratis nanti. Saya bisa kasih linknya. Maaf ini saya matikan biar nggak terlalu berat. Motivasi selanjutnya, ilmu filsafat, politik ya turunannya lah dapat digunakan untuk memenangkan debat, adu mulut tentu saja. Tetapi matematika mutlak digunakan untuk memenangkan peperangan modern ya tentu saja kan. Contohnya kemarin itu yang Oresnik itu ya, Oresnik ya kita lihat ya rudal Oresnik kemarin itu. Nah, ini kayak film alien gitu ya, kayak petir ya. Tiba-tiba cahaya putih itu rudalnya itu sebenarnya ya. Apa ngeri sekali nih. Nah, setelah Oresnik ini diluncurkan pertama kali di dunia, ini Barat apa NATO langsung diam semua. Nah, diamnya itu sebenarnya bukan karena apa-apa ya, karena diamnya itu karena bentar. Nah, eh, karena Rusia itu sedang memamerkan rumus matematika yang ampuh yang susah ditandingi perhitungan solusinya. Nanti saya jelaskan sebentar lagi. Ya, jadi rumus matematikanya itu tuh apa? Itu tuh eh, Amerika mungkin nggak bisa menguasainya itu. Nah, gini sebentar. Keakuratan peluncuran peluru kendali untuk mengenai sasaran itu dirumuskan menggunakan ODE. Ya, namanya PDB lah bahasa Inggrisnya ya. Kalau kuliah fisika atau matematika kan namanya persamaan diferensial biasa tapi dibentuk dalam persamaan sistem dinamik. Nah, saya akan perlihatkan salah satu teorinya ini di sini. Jadi di sini ini kan bentuk misil ya. Ya, di sini ini persamaannya itu intinya di sini ini ya. dv per dt, dy per dt, dx per dt, dh per dt. Jadi v itu kecepatan, y-nya itu apa posisi sumbu y, sumbu x, h itu ketinggian. Berarti sumbu z kan ketinggian. Nah, di sini itu tuh ya ini yang paling dasar ya perumusan apa kalau peluncuran rudal yang paling dasar. Ini saya perlihatkan bukunya sebentar. Nah, bukunya itu misalnya seperti ini. Ini buku lama sih ya. Sebenarnya itu kan tahun 50-an itu sudah ada bukunya. Ini fotokopi mungkin ya dari US Army Missile Laboratory. Ya ini bukunya udah gratis sih karena udah tahun 84 ya. Nah, bukunya ini ya itu tadi yaitu ya masih ketikan manual ya. Nah, ini buku-buku kuno sih sebenarnya sudah lama banget ya. Indonesia itu ketinggalan jauh nih sebenarnya. Nah, seperti ini bukunya. Ini tahun 84 padahal. Ada buku lagi mungkin agak baru. Ini bukunya gratis kok di internet, cari aja nanti. Nah, ini ada judulnya di sini. Apa ini? Missile Guidance and Control System. Ini ada. Dulu waktu kuliah saya juga pernah mempraktekkan simulasinya, tapi ya hanya untuk level dasar aja, untuk pengenalan gitu. Tapi saya nggak mengambil jurusan yang apa tentang misil seperti ini. Nah, ini perhitungan-perhitungan rumusnya itu memakai namanya aljabar topologi. Nah, topologi. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini yang ditakutkan negara barat itu sebenarnya itu keakuratannya.
bahwa misil itu tuh sangat cepat dan akurat. Karena kan 10 kali kecepatan suara dan dia ternyata itu akurat banget. Nah, keakuratannya itu di mana? Nah, ini saya perlihatkan eh, apa? Setelah bentar, saya perlihatkan. Nah, ini kan. Ini gedung yang ditabrak ya dihancurkan sama misilnya. Nah, coba perhatikan gedungnya ini. Ya, ini pecahannya. Nah, gedungnya ini itu yang hancur apa namanya? Atapnya. Dan atapnya pun nggak semuanya hancur. Jadi gini, jadi bayangin kengeriannya tuh gini. Eh, saya perjelas kenapa Amerika itu terdiam. Misalnya ini ada rumah gitu ya, ada rumah. Terus orangnya itu ada di sini gitu. Nah, rudal ini tuh akuratannya tinggi. Artinya kalau rudal ini meleset, katakan meleset 5 meter, dia nabraknya ke sini gitu. Otomatis kan temboknya ikut jebol di sini. Atau meleset di sini, temboknya ikut jebol. Nah, tapi karena saking akuratnya, yang jebol itu hanya atapnya. Dan atapnya itu nggak semuanya jebol. Jadi benar-benar akurat mungkin sampai hitungan di bawah 3 meter. Nah, bayangin kalau Presiden Amerika itu lagi ngopi di Oval Office itu ya, White House itu, Oval Ya. Office, diserang gitu ya, langsung to the point gitu. Jadi ngerinya itu di situ. Apalagi kalau nanti rudalnya itu diisi hulu ledak yang nuklir kayak atau termonuklir ya lebih ngeri lagi. Tapi yang intinya itu keakuratannya itu. Nah, ya. Ya seperti itu. Oke, motivasi berikutnya. Eh, mungkin yang pernah kuliah sipil atau arsitek, yang pernah dengar Zaha Hadid, ini terkenal ya, arsitek Zaha Hadid itu dari Iran, ya dari Iran. Dia menggunakan rumus matematika, ya, namanya fungsi parametrik surface. Jadi ini parametrik permukaan dalam membuat desain mahakaryanya. Nah ini saya buka di sini. Nah, seperti apa Sahadid? Sahadid ini ya seorang wanita, tapi dia sudah meninggal sih ya. Hasil karya arsiteknya itu nanti search saja di Google akan muncul banyak sekali itu. Tapi saya akan langsung soroti di sini ya. Ini dan ini artikelnya saya nggak ngambil dari artikel sembarangan. Ini artikelnya www.autodesk.com. Ini apa website resminya AutoCAD. Tahu kan kalau AutoCAD itu yang itulah. Ini website resminya AutoCAD ini ya. Autodesk.com. Nah, ini coba kita lihat ada perkataan di sini. Maaf, di sini bagaimana? Nah, ini. Her formal interests in form and particularly parametric form generation were completely unique. Ya, nah, jadi dia itu menggunakan kalau untuk membentuk bangunannya, ya dia itu bentuknya kan kayak kurva-kurva yang aneh. Nah, kurva-kurva yang aneh itu tuh dihasilkan dari rumus fungsi parametrik. Nah, kenapa? Padahal dia orang arsitek. Nah, ternyata dia itu pernah bersekolah di ilmu matematika, ya, her study of mathematics at American University of Beirut. Nah, ini. Jadi Sahadid itu dia juga sekolah kuliah matematika ternyata. Nah, ilmunya itu digunakan, ya. Jadi nanti hasilnya itu kayak gini nih Sahadid. Ini nanti kalau cari di Google, silakan nanti di sini ya di Google ketik aja Zaha Hadid. Nah, ini gambarnya. Nah, ini hasil karyanya itu bentuknya itu apa? Ya melengkung-melengkung gitu, tapi dia bisa mengukur apa ya istilahnya kekuatannya secara akurat, ukurannya bisa enak dilihat ya karena matematika. Nah, nanti saya akan tunjukkan contoh sederhana dari fungsi parametrik yang menarik yang saya bikin sendiri tentunya. Nah, contohnya seperti ini. Contoh kurva. Jadi fungsi parametrik itu nanti bentuknya kurva, tapi kurvanya itu permukaan karena surface gitu ya. Nah, maaf ini agak iklan karena video saya sudah banyak yang nonton jadi. Nah, nah ini nanti bisa dibuat di apa namanya di Desmos nanti silakan buka untuk yang Desmos 3 dimensi. Rumusnya itu ini bentuk parametric surface. Apa ya di sini ini ya. Nah, jadi nah, dia ini apa lintasannya seperti ini lintasannya.
lintasannya pelana kuda. Nah, dari lintasan ini akan saya bikin permukaannya, apa, untuk membentuk permukaannya. Nah, rumusnya itu ini permukaannya. Nah, ini. Nah, ini bentuk pelana kuda atau lebih terkenal ini bentuk snack snack Pringles, Pringles gitu. Nah, dari sini ya, dari yang kuning sama biru ini nanti kita bisa cari apa panjangnya berapa. Terus luas permukaannya itu berapa gitu. Nah, Sahadid itu memanfaatkan itu, Sahadid itu. Jadi ilmu yang digunakan itu salah satunya seperti ini. Nah, ini ada contoh lain mungkin. Nah, ini. Dan bikin sesuatu, nanti kita lihat apa itu. Nah, ini tuh asal-usul pembuatan bola tenis yang sering kita lihat selama ini. Nah, bola tenis itu kenapa bentuknya seperti itu? Ya karena dihitung secara matematika ternyata untuk menghasilkan permukaan yang optimal. Jadi permukaannya itu apa? Tidak berkerut gitu loh. Nah, ini masuknya kalau di matematika itu ilmu topologi, aljabar topologi. Nah, ini kalau disatukan, nah dia jadi bola tenis. Nah, jadi lembar apa lapisan bola tenis itu tuh dihitung ternyata, nggak sembarangan. Kenapa bentuknya seperti itu? Nah, ini salah satu Sahadid itu memakai ilmu seperti ini, topologi. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, ini keseimbangan. Nah, ini maaf ya, ini agak berat ya, agak berat ininya. Keseimbangan dalam kehidupan itu merupakan rumus matematika, yaitu sistem dinamik dari PDB tadi. Seperti, nah, rumus sistem dinamik ini berlaku untuk hampir semua aspek di kehidupan yang melibatkan interaksi antar makhluk hidup. Misalnya, ekosistem hewan. Ekosistem hewan itu menggunakan rumus Lotka-Volterra, penyebaran penyakit, ya kayak kemarin COVID, diabetes, apa namanya, tuberkulosis, terus perbankan, penyebaran agama. Ini saya jelaskan pelan-pelan ya. Ini materinya agak berat. Eh, kita tahu kalau ekosistem hewan itu kan selalu dalam keseimbangan, ya. Misalnya mangsa dan pemangsa, misalnya di hutan itu jumlah mangsa dan pemangsa itu akan selalu jumlahnya itu seimbang sehingga kedua individu tadi, mangsa dan pemangsa tadi itu nggak akan punah sampai kapanpun. Ya memang ada yang punah, tapi punahnya itu karena manusia kan. Nah, tapi kalau nggak ada unsur manusia, misalnya singa dan kelinci gitu, itu dimodelkan namanya Lotka-Volterra. Saya perlihatkan dulu ini, maaf ya ini agak berat, tapi ikuti saja. Lotka, Lotka-Volterra. Lotka-Volterra. Sudah. Saya pakai yang bahasa Indonesia aja biar lebih enak. Ya udah pakai bahasa Indonesia, apa bahasa Inggris saja. Ya, jadi Lotka-Volterra adalah model pemangsa dan mangsa, predator and prey. Ya, nah ini dirumuskan dalam bentuk apa ini? Persamaan diferensial. Jadi ada D-nya ya, dx per dt, dy per dt. Nah intinya di sini, ya intinya di sini itu, nah ini dia. Jadi yang hitam ini adalah jumlah kucing hutan, lynx. Lynx itu kucing hutan. Yang ini, yang satunya ini adalah jumlah apa ya, bisa kelinci lah. Saya kurang tahu ini Lepus americanus itu apa. Ini pemangsanya. Nah, kita lihat dari tahun 1845 sampai 1935 ya, jumlahnya itu berdinamika naik turun ya, dan ini nggak akan punah. Kalau punah ya dia akan menuju ke nol kan. Jumlahnya pemangsa nol, jumlahnya mangsa nol. Nah, jadi ternyata di alam itu
itu tuh bisa dirumuskan rumusnya menggunakan Lotka Volterra. Nah, Lotka itu penemunya ya, Lotka siapa, Volterra siapa gitu. Ini sudah lama sekali nih Lotka Volterra ini. Terus lagi, kalau penyebaran penyakit. Nah, kalau penyebaran penyakit itu namanya SIR, ya, SIR metode SIR. Nah, ini ya, namanya SIR. Nah, ini dia. Oh, ada bahasa Indonesianya, bagus. Ya, bahasa Indonesianya bisa membantu untuk enak menjelaskan. Nah, ini, oh, terjemahan. Oh, ini terjemahan. Nah, ini ya. Jadi namanya model kompartemental dalam epidemiologi. Nah, S itu namanya rentan atau susceptible. I itu orang yang terinfeksi atau menular. R itu orang yang recovery atau sembuh. Nah, jadi ketika terjadi pandemi kayak COVID, manusia itu dibagi menjadi 3, SIR itu. Nah, model ini juga menggunakan, nah ini rumusnya ya, dia menggunakan persamaan diferensial juga, ya seperti ini. Nah, ini apa? Nah, jadi kemarin waktu waktu COVID itu ada dukun yang meramalkan jumlahnya yang meninggal itu akan menjadi berapa. Nah, itu kelihatan ngawurnya. Ya karena harusnya dirumuskan ini ya, dirumuskan, dihitung. Nah, ini apa grafiknya itu seperti ini. Yang merah itu yang yang rentan, yang sehat tapi rentan. Yang ini yang sakit, ini jumlahnya apa namanya? eh, yang ke kanan ini waktu ya, bisa tahun, bisa bulan. Yang naik itu sumbu yang naik Y ini jumlahnya, populasinya. Nah, yang biru itu yang sembuh itu. Nah, itu. Nah, begitu juga dengan perbankan. Perbankan itu juga dimodelkan seperti itu tadi. Juga dengan penyebaran agama, misalnya antara Katolik, Kristen, Hindu, Buddha. Nah, itu bisa diramalkan. Nanti suatu saat 50 tahun atau 30 tahun ke depan, jumlah yang Katolik itu berapa, jumlah yang Islam berapa, yang Buddha berapa, itu bisa diramalkan lewat rumus tadi. Oke. Kebanyakan rumus di alam semesta, terutama tentang ilmu kosmik, ya, ilmu di luar angkasa gitu Luar ya. biasa. Ilmu kosmik itu menggunakan persamaan diferensial. Apa itu diferensial? Nah, di matematika itu didefinisikan diferensial adalah perubahan sesuatu terhadap sesuatu. Nah, diferensial ini ada 2, ya, dy sama do. Kalau do ini itu diferensialnya sebagian, ya, diferensial yang parsial. Kalau ini d itu diferensialnya yang keseluruhan. Nah, dy per dx artinya perubahan y terhadap perubahan x atau y terhadap t, x-nya bisa diganti t. Ya, perubahan X. Nah, kenapa menggunakan rumus diferensial? Yaitu tadi, karena kan perubahan sesuatu terhadap sesuatu. Ya, karena segala sesuatu di alam semesta itu tuh berubah. Ya, contoh perubahan posisi terhadap waktu dari yang tidak bergerak menjadi bergerak, dari yang pelan menjadi cepat dan sebaliknya. Contoh yang sederhana, kalau pelajaran fisika zaman dulu, ada posisi, ada kecepatan, ada percepatan. Nah, turunan dari posisi adalah kecepatan, turunan dari kecepatan adalah percepatan. Oke, Schrödinger equation ini tentang mekanika kuantum. Coba lihat, rumusnya memakai diferensial lagi. Ya karena ada perubahan, ada gelombang di situ. Hawking radiation. Nah, kita lihat, ini adalah radiasi black hole yang ditemukan Stephen Hawking waktu itu. Nah, rumusnya seperti ini. dE per dt. Ya, persamaan diferensial lagi. Ya karena ada yang berubah di situ. Tidak diam gitu aja. Berikutnya, persamaan Navier-Stokes. Ya, ini tentang mekanika fluida dinamis. Kayak misalnya persebaran oli yang tumpah di laut, aliran darah. Pokoknya yang berhubungan dengan zat yang mengalir. Gitu. Nah, kita lihat rumusnya si Navier-Stokes ini. Nah, ini rumusnya material derivatif. Ya, d do per dt. D
du per dt. Tapi kalau ini turunan vektor ya. Jadi turunannya itu vektor karena dia menyebar gitu. Oke. Selanjutnya persamaan gelombang ya, wave equation ya, tentu saja persamaan gelombang. Nah, ini kan ada gelombang seperti ini. Ya, nah ini persamaannya. Persamaannya juga menggunakan diferensial parsial seperti ini. Nah, seperti itu. Apalagi persamaan penyebaran panas. Nah, kalau kita manasi logam kan pasti panasnya nyebar. Persamaan persebaran panas juga pakai diferensial juga ya. Du per dot. Nah, seperti itu. Bisa matikan. Oke. Nah, trinitas dalam alam semesta. Nah, seperti agama ya, agama Katolik itu ada Trinity. Agama apalagi Hindu ada 3 dewa utama itu. Nah, trinitasnya itu ruang, waktu, dan materi. Nah, kombinasi dari ketiganya ini menghasilkan energi. Buktinya apa? Buktinya ya rumusnya Einstein itu kan, energi sama dengan mc kuadrat. M itu kan massa, materi. C, Ya. C itu kecepatan cahaya. Nah, di dalam kecepatan, otomatis kan ada unsur jarak, ya ruang tadi, dan waktu kan. Kecepatan itu kan jarak dibagi waktu. Nah, buktinya itu aja sih. Nah, ini yang pencapaian tadi. Eh, jadi, yang saya kerjakan kemarin waktu lomba itu adalah saya itu membuat rumus grafik fungsi implisit lilin 3 dimensi. Nah, jadi akan saya berikan apa penggambarannya yang paling sederhana yang bisa ya mungkin bisa diikuti gitu ya. Contohnya kalau x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat itu kan sama dengan 5 itu menghasilkan bola misalnya ya. Ini menghasilkan bola. Contoh lagi kalau misalnya mutlak x ditambah mutlak y ditambah mutlak z sama dengan 5 ya dia menghasilkan apa ini ya kayak berlian gitu ya kayak berlian. Nah, yang saya kerjakan itu saya membuat lilin tapi bisa bergerak. Nah, ini misalnya bolanya tak gerakin atas bawah gitu ya. Bolanya tak gerakan atas bawah. Nah, ini dikasih parameter A yang berubah-ubah. Ya, parameter A-nya ini berubah-ubah. Nah, jadi dia bisa naik ke atas bawah seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, yang saya kerjakan itu saya membuat lilin. Jadi persamaan lilin tentu saja 3 dimensi. Nah, lilin itu bisa bergerak dengan animasi parameter tadi. Nah, ini lilinnya. Nah, seperti ini yang saya kerjakan waktu lomba itu. Nah, ini lilin. Nah, persamaannya itu di sini. Saya membuat lilin. Oke, lanjut. Ini untuk yang Maple tadi. Nah, sedangkan yang MATLAB, sebenarnya konsepnya sama kayak Desmos tadi. Cuma kalau di MATLAB itu harus digunakan coding gitu ya. Nah, coding yang saya pakai itu untuk membuat, nah sebentar. Nah, codingnya itu ini. Nah, coding MATLAB-nya ini. Ini coding MATLAB-nya itu ya juga rumus matematika sebenarnya. Cuma karena MATLAB itu pemrograman, jadi harus ditulis codingnya. Nah, hasilnya itu kupu-kupu yang saling ngejar seperti ini. Ini yang lomba MATLAB kemarin itu. Kupu-kupu yang saling mengejar. Oke. Nah, terus terakhir menggunakan AI untuk membuat animasi dalam bentuk coding matematika. Nah, jadi program MATLAB ya sekarang itu sudah nggak kayak dulu harus diinstal, harus ukurannya gede, ukurannya apa namanya banyak banget gitu. MATLAB itu sudah di-online-kan sama pihak mereka ya, di-online-kan. Nah, kita lihat. Nah, kita kombinasikan dengan AI untuk menulis codingnya. Jadi yang nggak bisa nulis coding itu jadi ngerti nulis coding. Ya ini maaf ini agak lama ini. Nah, semoga bisa dibuka. Oh bisa. Nah ini tampilan MATLAB. Nah ini saya akan praktekkan
eh, pakai ChatGPT misalnya. Saya mau nulis pemrograman animasi sederhana pakai MATLAB ya. Misalnya saya tanya ChatGPT ini di sini nih. Tapi harus pakai bahasa Inggris ya. Jadi tulis saja simple simple mathematics animation MATLAB code. Simple mathematics animation MATLAB code. Nah, kita enter. Nanti akan muncul ini apa jawabannya itu. Nah, ini dia sudah ngasih codingnya ini ke. Nah, ini tinggal kita copy paste aja. Nah, ini yang ada di dalam kotak ini. Ya, ini dikasih keterangan simple mathematics animation. Nah, kita copy aja di sini. Kita copy yang ada di kotak aja ya sampai N ini. Copy. Nah, kita masukkan ke ini tadi. Nah, ini terus kita run. MATLAB. Ya, kita run seperti ini. Nah, kasih judul dulu. Animasi atau gimana? Animasi. Nah, ya sudah ini ditunggu. Ini lagi proses. Nah, nanti akan menampilkan animasinya di ruang sebelah ini. Nah, ya mungkin bisa gerak animasi. Nah, ini ya sudah ini animasi yang paling sederhana. Ketika dulu waktu saya belajar MATLAB ya setengah mati harus membaca buku aturannya dan lain-lain. Nah, sekarang bahkan itu juga bisa diakses di apa ini namanya? Bisa diakses di WhatsApp. Ya, ngeri banget ini. Coba kita cek ya di WhatsApp ini bisa nggak? Tulis ya, simple mathematics animation MATLAB code. Nah, kita cek pakai ini. Nah, ternyata keluar ini. Ya, ini codingnya ini. Nah, ada banyak judulnya. Ya, kita pakai sederhana aja. Oh, nggak mau berhenti. Nah, ini simple harmonic motion. Nah, kita lihat yang ini aja. Dari sini sampai sini kita copy. Nah, kita copy, masukkan ke MATLAB tadi. Nah, yang ini kita hapus saja ya. Kita hapus. Kita Ctrl V. Kita run. Ya. Nah, ternyata bisa. Ya. Jadi, bisa diakses di WA, bisa diakses di ChatGPT. Yang ngerinya itu di WA itu. Ya, sudah. Loh, ini bisa bergerak seperti itu. Ya. Jadi seperti itu, apa teknologi. Ya, mungkin ini sampai sini dulu. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Seperti itu. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Boleh langsung membuka mic aja. Silakan jika ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, apa mau ada kesimpulan dari Pak Dimas? Ya, baik. Saya akan memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya begini. Dengan tujuan saya kenapa ingin memotivasi, menginspirasi orang supaya suka matematika, karena pada suatu saat di Eropa itu terjadi namanya ledakan intelektual, yaitu pada masa revolusi industri. Orang-orang Eropa itu bisa maju karena mereka mulai meninggalkan banyak mitos yang berhubungan dengan keyakinan, berpindah ke sesuatu yang untuk pengembangan umat manusia lewat pengembangan matematika sehingga menghasilkan alat-alat di revolusi industri tadi sampai sekarang ini. Nah, tujuan saya itu ya seperti itu. Jadi negara itu bisa kuat karena penduduknya itu banyak melakukan penguatan di sektor matematika. Jadi kita itu berusaha supaya meninggalkan mitos-mitos
yang berhubungan dengan kepercayaan kuno atau keyakinan yang apa istilahnya ya kayak gerhana bulan zaman dulu itu kan dianggap kutukan. Padahal itu ada perhitungannya. Nah, intinya seperti itu aja sih kesimpulan saya. Untuk memotivasi supaya negara ini, saya ingin menyebarkan matematika supaya negara ini tuh nggak hanya tertarik sama yang berhubungan dengan sifatnya itu konsumtif, kayak mukbang makan apa makan banyak di tempat atau joget-joget atau apa. Nah, itu yang membuat kita itu terlena gitu. Nah, itu aja Mbak. Seperti itu. Baik Mas Dimas, ya terima kasih telah berbagi ilmu sharingnya. Mungkin yang lain ada pertanyaan atau ingin menambahkan? Dipersilahkan dulu sebelum ditutup. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa ditutup ya Pak Dimas ya. Monggo, monggo. Saya Ya, persilakan. terima kasih. Seperti biasa akan ditutup dengan afirmasi. Asatoma satgamaya, tamasoma jyotirgamaya, murtoma amritam gamaya. Oh, Syanti, Syanti. Bimbing hamba dari ketidaktahuan menuju kebenaran. Bimbing hamba dari kegelapan menuju terang. Bimbing hamba dari kematian menuju keabadian. Damai di hati, damai di bumi selama-lamanya. Terima kasih Pak Dimas, terima kasih untuk Terima kasih Mbak semuanya. Yu. Selamat Ya, ya, selamat malam, selamat beristirahat ya. selamat Hitungan beristirahat. ketiga akan saya tutup. 1, 2, 3, selamat malam semuanya.